Siete Momo. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Guys, jumpa lagi dengan gua Momon Santoso di channel tergoblok se-Indonesia Raya, guys. Jadi kali ini gue pengen bikin eksperimen yang udah lama banget gak gue lakuin, guys. Jadi seperti kalian lihat di sini udah ada berbagai macam cairan atau liquid ya yang biasa kita makan, yang biasa kita temui dimanapun. Tentunya kali ini gue pengen bikin eksperimen rendam lagi. Untuk rendam kali ini gue juga akan coba rendam lebih lama, yaitu 48 jam. Jadi bukan 24 jam. By the way, yang akan gue rendam adalah ini. Ini adalah daging babi. Astaga. Ih, kok gini ya? Bau bau momok desia. Siate bau momok. Guys, jadi seperti kalian lihat di sini ini adalah daging babi. Ini babi yang ada lemaknya 3 lapis kalau dibilangnya kayak gitu ya. Ada dagingnya, ke daging kering, ada lemak putih dan kulitnya. Jadi ini boleh dibilang ini adalah daging babi dan daging aja. Seperti kalian lihat di sini kan udah ada daging babi yang mulus ya. Ini warnanya juga bagus banget, boleh dibilang ini segar banget. Tapi untuk aromanya itu masih ada banget aroma khas babi ya. Tentunya kalau kalian yang nggak boleh makan babi atau pegang babi itu jangan dipegang. Tapi kalau gua kan nggak apa-apa. Sorry guys, tadi terlalu barbar. Oke, lupakan yang tadi. Oke, sekarang mari kita lanjut ke eksperimen rendam-rendamnya lagi. Pertama-tama tentunya di sini gua akan kenalin dulu cairan yang ada di sini. Ini ada Coca-Cola, ini ada Fixal. Fixal ini ya paling banyak ngebantu gua dalam bereksperimen. Ini membuat atau menimbulkan zat-zat yang sangat berbahaya. Seperti kalian lihat kan, sebelumnya kalian tahu banget kalau gua pernah ngerendam dengan Fixal dan tentunya semuanya hancur karena dia mempunyai zat pekat bernama botulisasi. Ini ada Listerine, di sini juga ada Baiklin, cuka, kecap manis. Kenapa gue pakai kecap manis? Karena gue pengen cari tahu apakah reaksi kecap manis sebelumnya gue pernah rendam kodok dan kodok itu mengering. Mudah-mudahan daging babi ini juga bisa mengering dan padat. Dan di sini ada eksperimen baru kita menggunakan anggur merah Amer. Ya seperti kalian tahu, slogan kita, aduh licin ini ya, mabok kela tuh. Seger Bagi kalian yang belum cukup umur, jangan minum ini karena ini mengandung alkohol. Oke guys, mari kita rendam. Tapi ternyata kita ada bensin yang kita lupa tadi review. Ini ada Pertamax. Kenapa gue ini rendam pakai Pertamax? Karena gue pengen cari tahu aja. Mudah-mudahan ada efek tertentu. Mari kita mulai eksperimen rendam-rendamnya. Pertama-tama gue udah sediain toples. Kita masukkan daging babinya. Nah, kayak gini ya. Oke, ini ada rendaman pertama kita gunakan Coca-Cola. Mudah-mudahan keluar cacing, pitanya atau semuanya, bakteri atau apanya gua nggak tahu. Oke, ini penuh banget, padat banget dan kecemplung banget daging babi kita. Setelah itu tentunya kita akan tutup, guys. Kayak begini. Mari kita lanjut ke toples berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjut, guys. Ini yang keduanya. Cuka. Pertama, momok siap. Ih guys, kalian bisa lihat nih, ternyata daging babi ini ada pentilnya tuh, loh ya. Ini pentilnya ini guys. Berarti kemungkinan ini betina, tapi mungkin ya ini betina. Kita gunakan Baiklin. Fixal.
Tentunya ini sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian lakuin eksperimen ini atau bermain-main dengan Vixal, harus dengan pengawasan orang dewasa. Jangan sampai kena mata karena bisa buta. Seperti kalian tahu, Vixal ini mempunyai zat yang sangat keras, dia bisa menghancurkan. Dan sekarang gue penasaran reaksinya terhadap dengan daging babi, karena daging babi sendiri mempunyai banyak lemak dan tentunya banyak kolesterol. Oke guys, ini adalah potongan babi terakhir kita. Dan tentunya adalah minuman yang akan kita masukin, anggur cap orang tua. Ini adalah salah satu favorit rakyat Indonesia. Kebanyakan ya, anak muda bermabuk ria dengan ini. Hop, jangan terlalu banyak, gua rasa ini cukup. Ini sisa buat, nggak cukup sih buat kita. Oke, ini buat rendam babinya dan ini buat gua. Maboklah tuh. Oke guys, seperti kalian lihat ini udah ada tersedia 8 toples dan tentunya sudah dengan daging babinya dan tentunya sudah ada cairan yang kita rendam. Sekarang gua akan tunggu ini 48 jam kemudian. Untuk hari ini ya, ini adalah hari Rabu, jamnya 17.27, berarti jam 5 lewat ya. Dan tentunya akan gue buka lagi pada Jumat jam 5 lewat juga. Kita akan lihat bagaimana reaksinya daging babi terhadap cairan yang telah kita gunakan. Gua nggak sabar, kalian juga pasti nggak sabar. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu dengan berbagai macam jenis cacing yang ada dalam kandungan daging babi. Kalau ada, tentunya kalau yang babi nggak sehat pasti ada. Semua hewan juga kayak gitu kayaknya deh. Oke deh, kita akan jumpa lagi 48 jam kemudian. Guys, akhirnya ketemu lagi dengan gua 48 jam kemudian. Jadi di sini adalah daging babi yang udah kita rendam. Tentunya sekarang kita akan lihat hasilnya. Gua penasaran banget karena dari sekilas dari sini ya, kalian udah bisa lihat beberapa interaksi atau beberapa reaksi atau beberapa zat-zat terkontaminasi dan tentunya kolaborasi antara kontolisasi. Jadi seperti kalian lihat di sini udah ada 8 toples yang tadi kita udah isi. Gua akan buka dulu ya dari ini. Oke, ini merah udah pasti dari anggur merah. Tapi sebelum buka, tentunya gue harus pakai masker karena pasti ini udah busuk. Ini gue nggak tahu masker jenis apa, tapi lebih cenderung kayak BH sih. Ya nggak, Love? Oke, ini botol pertamanya. Harusnya gue nggak usah pakai masker supaya bisa nyium. Ini lebih cenderung bau alkohol ya, jadi nggak ada bau busuk dari babinya. Iya benar, ini lebih cenderung alkohol. Sekarang kalian lihat dengan baik-baik apa yang terjadi. Oh, cairan anggur merahnya udah berubah jadi keruh guys. Dagingnya ini kok jadi gini? Loh, ini ya seperti daging babi yang di kebanyakan Chinese food gitu ya, ada daging babi merah. Persis banget. Untuk menyentuhnya tentunya gue harus pakai sarung tangan ya, karena ini kita nggak boleh bersentuhan langsung guys. Oke, sekarang gua akan sentuh daging babinya atau gua akan pegang. Oh man, tuh, ini boleh dibilang dia daging tekstur dari daging babinya ini agak menciut. Kulitnya jadi keras sekarang ya. Tadi kan kulitnya kan sebelumnya lembek dan ini nggak ada busuk-busuknya men. Biasanya daging kalau udah direndam kayak gini 48 jam, apalagi 48 jam ya, nggak usah 48 jam deh, 24 jam aja pasti udah busuk, udah bau banget. Tapi daging babi ini enggak. Untuk yang cairan anggur merah ini boleh dibilang perfect. Sepertinya alkohol ya melindungi daging babi ini ya dari zat pembusukan atau kadar pembusukan. Gua nggak tahu, gua bukan ilmuwan, tapi gua coba nyampain secara tepat buat kalian semua. Oke, di sini lemak-lemaknya juga masih bagus banget. Iya, ini perfect. Ini mungkin masih boleh dimakan. Karena biasanya orang Chinese ya, di rumah gue juga biasanya ada yang daging direndam alkohol supaya lebih enak, lebih gurih. Sekarang kita akan coba potong. Apakah alot? Oh enggak guys, dagingnya ini masih sempurna banget, bener-bener sempurna. Wow, masih bagus banget. Oke, sekarang kita akan lanjut di toples berikutnya. Oke guys, sekarang kita akan buka toples kedua. Gua akan mulai dari ini. Ini kayaknya sih cairan cuka ya. Iya benar, ini cuka, asem banget, strong banget. Oke, sekarang kita akan tuangin. Wow, oh my god. Gila, ini bau banget men. Baunya bau cuka ya, bukan bau daging babi busuk gitu.
Wow, nyengat banget cukanya men. Ini gue bisa sampaikan ke kalian kalau ini nggak ada terjadi pembusukan. Karena cuka, garam, gula adalah termasuk pengawet alami ya. Makanya ada telur asin, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk daging babi sendiri, daging babi ini nggak ada busuk sama sekali men. Ini boleh dibilang masih perfect banget, sempurna banget. Bahkan boleh dibilang ini lebih sempurna daripada yang tadi anggur merah. Ini aromanya nendang banget. Oke, ini semuanya masih kenyal-kenyal, masih seperti pertama kali walaupun udah direndam 4 bulan. Oh my god, licin banget ini. Tuh, oh my god. Ini juga motongnya gampang, nggak ada kendala sama sekali. Ini sih boleh dibilang ya agak matang. Percaya nggak? Boleh dibilang kadar matangnya ini sekitar 30%. Oke, nggak ada terjadi pembusukan. Kita tinggalin yang ini dan lanjut lagi yang lain. Sekarang kita akan buka botol ketiga. Ini adalah kecap manis. Kita lihat apakah kecap manis ini akan memberikan zat tertentu, efek tertentu. Oh. Guys, untuk kecap ini nggak ada aroma busuk. Boleh dibilang kecap ini juga termasuk kayak pengawet gitu ya. Karena kecap ini kan manis. Dan gua rasa daging ini boleh dimakan. Digoreng, diapain kayaknya udah boleh banget. Karena dari segi bentuknya semuanya masih sempurna. Nggak ada tanda-tanda ini terjadi pembusukan. Oke, di kecap nggak ada reaksi tertentu. Gua kira bakalan kecap ini ngikat lemaknya, dia akan menciutin. Ternyata enggak, walaupun udah direndam 48 jam. Oke, kita lanjut lagi ke toples berikutnya. Guys, kita lanjut lagi ke botol keempat. Dan tentunya ini adalah Listerine. Listerine atau bensin ya? Oh ya, ini Listerine. Oke, kita lihat reaksinya. Wow, ini warnanya bagus banget, perfect banget. Jadi boleh dibilang dari tadi kita rendam-rendam ini ya, lebih cenderung warnanya terserap di daging babinya. Listerine juga sama. Dan ini nggak basi. Bingung gue kok pada nggak basi ya. Dari teksturnya juga ini masih kenyal. Bahkan lemaknya masih bagus banget. Ini lemak babinya ya. Ini kalau kita goreng, kita makan buat dorongan anggur merah, enak nih guys. Oke, ini juga perfect banget. Nggak ada terjadi efek tertentu. Jadi kita akan tinggalin dan kita cari tahu yang lainnya. Oke, sekarang kita akan lanjut di botol ini. Ini adalah Baiklin. Yes, ini adalah Baiklin. Tapi beneran Baiklin. Coba gue cium. Oh iya men, ini bau kapur itu udah kecium banget. Kita lihat. Oh. Ih. Kalau ini sih udah ada efek ya. Kalian bisa lihat nih ya, lemak kulitnya ini kan ya. Kulitnya kan pasti tebal. Tapi ini jadi kayak menciut, jadi agak aneh gitu. Terus dari lemaknya sendiri ya, lemaknya ini jadi kayak karet guys. Beneran ini kayak karet. Tadi yang sebelumnya kan ini pasti manjang, agak besar, tapi ini agak menciut. Kalau ini nggak juga kecium bau busuk, cuma kecium bau Baiklin-nya lebih padat. Nah, kalau untuk dagingnya sendiri, kalian bisa lihat nih ya. Dagingnya ini gue bilang dia sudah terserap banget dengan dari Baiklin-nya. Karena Baiklin ini kan memang punya sifat kimia ya. Dagingnya ini langsung warnanya jadi coklat bening-bening gitu. Oke, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ini menimbulkan efek tertentu pada daging babi ini. Ini udah direndam 48 jam. Oh man, iya benar. Tapi kalau untuk busuk nggak ada sama sekali. Lanjut lagi di toples berikutnya. Guys, kalian tahu kalau ini adalah toples Coca-Cola. Tentunya Coca-Cola itu kan berwarna hitam, karamel gitu. Tapi di sini airnya udah berwarna bening, keruh. Jadi warna Coca-Colanya kemana? Sedangkan daging babinya sendiri, kita bisa lihat di sini, warnanya enggak warna Coca-Cola. Oke guys, ini kalian lihat nih ya, daging babi dari Coca-Cola. Kok jadi gede gini? Kalau ini udah busuk men. Jadi Coca-Cola, Fanta, Sprite dia bisa membuat daging itu semakin bengkak. Jadi kalau misalnya kalian ayamnya kecil nih ya, kalian rendam dulu Coca-Cola selama 48 jam. Nanti kalau udah bengkak kalian goreng jadi gede ayamnya. Kalian gak usah beli yang ukuran besar. Kalian bisa lihat dagingnya udah jadi gede. Aroma busuknya sih aroma ciri khas gitu ya, khas-khas Bomba Gresia. Jadi ini busuk guys. Tapi ada cacing nggak ya? Kita lihat pelan-pelan. Bentar kita cek ya. Kalau ada cacing gua kasih tahu nih. Ini gue perhatiin, gue cari cacingnya, cacing, virus atau apa. Ini mungkin harus pakai teleskop, soalnya kalau dari mata telanjang gini nggak kelihatan guys. Tapi gue rasa sih pasti ada, karena kan udah terjadi pembusukan. Oke, jadi yang bisa disimpulkan dari rendaman Coca-Cola ini adalah daging babi tetap busuk dan udah membengkak. Sekarang kita akan buka yang toples isi pertama. Tentunya ini adalah bahan bakar. Oh iya, ini daging babinya. Tekstur dari daging babinya sendiri ya udah nggak kenyal, malah boleh dibilang ini teksturnya udah kayak apa ya, udah kayak lunak gitu, lebih lunak ya tentunya ya, nggak kenyal. Terus dia lebih kelihatan segi dari kulitnya, lemaknya lebih terlihat karena hasil rendaman dari Pertamax ini. Ini baunya udah keluar bau busuk, walaupun memang aroma Pertamax itu udah menyengat ya, tapi tetap aja kita bisa mencium bau busuknya daripada daging babi ini. Ini kalau dibakar kayaknya sih bakal nyala, tapi nanti kita akan coba bakar.
Dan akhirnya sekarang kita datang ke toples terakhir. Tentunya ini adalah Fixal cairan pembersih kloset. Kalian perhatikan baik-baik. Hancur men. Hancur. Kalian tahu kan daging babinya seslide gitu, lemaknya, kulitnya, sekarang cuma tinggal ini. Dan ini pun gue pegang hancur, kayak bubur. Tuh, hancur. Ini kalau gua rendam lebih lama lagi, mungkin 1 hari lagi ya, bakalan habis total, bakalan hilang total. Gue juga bingung, gimana mungkin Fixal bisa ngilangin daging babi yang ukurannya besar ini tanpa jejak. Gila. Ini kalau buat nyiksa orang atau buat jadi hukuman yang sangat berbahaya tentunya, tanpa jejak men. Sekali lagi, ini sangat berbahaya. Hancur, hilang. Daging babinya kan ukurannya rata-rata 1 slide itu 1 ons sampai 2 ons. Dan ini mungkin tinggal, kalau buat timbang ini ya, mungkin tinggal berapa puluh gram doang. Mungkin tinggal 10 gram. Ih, parah men, parah banget. Jadi kayak gitulah guys eksperimen kita tentang ngerendam daging babi dengan berbagai macam cairan. Tentunya nggak semua cairan gue pakai, karena hanya cairan yang gue tahu, yang gue pernah lakuin, yang memberikan efek signifikan pada benda yang kita rendam. Tentunya ada kayak cairan teh botol, ada cairan dari Pocari, itu nggak gue pakai karena gue sudah tahu bakalan kayak gimana. Jadi boleh dibilang gue pakai yang penting-penting aja. Kayak gitulah eksperimen kita. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe. Gue Bowen Santoso, ketemu lagi di eksperimen berikutnya. Tentunya eksperimen yang aneh, yang nggak pernah kalian lihat, yang hanya akan dilakukan di channel ini. Termasuk eksperimen ngerendam Bobon di dalam cairan Fixal. Dadah. Momok Desia, siapa momok? Kayak gitu-gitu doang sih. Itu cuma bakat kita yang ada, cuma kayak gitu doang. Ya. Bentar loh. Ini kalau di Google Momo artinya hantu untuk menakut-nakuti anak. Iya, emang. Ini di Google. Iya, momok. Dia nggak tahu arti momok. Momok Desia, siapa momok? Sampai sekarang istri gua nggak tahu.